Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dan doa belajar agar ilmu yang Bapak berikan pada pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum dilanjut, jangan lupa share dan subscribe channel ini agar bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku kelas 4, terutama kelas 4B dan 4C. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari surat Al-Falaq, di mana pada kesempatan kali ini surat Al-Falaq adalah surat yang harus kita pelajari dalam buku paket pendidikan agama Islam di bab 1. Oke, next. Nah, di sini ada kompetisi dasar serta tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus bisa membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Tartil di sini harus dengan lancar dan secara perlahan. Yang kedua, menuliskan kalimat-kalimat surat Al-Falaq dengan benar. Nah, bukan hanya membaca, kalian harus bisa menuliskan kalimat surat Al-Falaq. Mungkin ini nanti Bapak akan jadikan latihan untuk kalian kelas 4B dan 4C. Selanjutnya, menunjukkan hafalan dengan lancar. Nah, kalian juga harus bisa hafal dengan lancar karena banyak sekali manfaat dan keutamaan di dalam surat Al-Falaq apabila kalian sudah hafal. Dan ini akan dijadikan tugas untuk kalian kelas 4D dan 4C pada umumnya yang akan Bapak berikan. Nah, di sini ada surat Al-Falaq beserta artinya. Apakah kalian sudah hafal atau bisa membaca surat Al-Falaq? Nah, di sini mari kita baca secara bersama-sama ya. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Nah, di sini kalian harus hafal dan paham ya surat beserta terjemahannya. Nah, untuk terjemahannya seringkali terjemahannya itu muncul ketika kalian ulangan.
Jadi harus kalian pahami dan hafalkan. Nah, di sini ada pengertian surat Al-Falaq. Apa yang kalian ketahui dari surat Al-Falaq? Di sini akan Bapak jelaskan. Yang pertama, surat Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Harus kalian ingat dan pahami ya. Yang kedua, surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya yang ketiga, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq 1, min syarri ma khalaq 2, wa min syarri ghasikin idza waqab 3, wa min syarri nafasati fil 'uqad 4, wa min syarri hasidin 3 hasad. Nah, 5. Selanjutnya surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Qur'an. Nah, ini harus kalian hafal ya. Untuk yang kata-kata yang Bapak garis bawahi harus kalian pahami dan perlu diingat, karena kan seringkali muncul ketika kalian menghadapi ulangan. Oke, next, lanjut. Nah, di sini ada cerita di surat Al-Falaq, dalam surat Al-Falaq. Yang pertama itu surat Al-Falaq bercerita tentang kejahatan makhluknya. Nah, ini kejahatan tentang makhluknya itu ada di ayat ke-2. Nah, kalian harus ingat juga nih, ketika kalian sedang ulangan sering terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kejahatan makhluk ya, termasuk surat Al-Falaq dalam ayat nah, kalian harus jawab ayat kedua. Untuk yang kedua, kejahatan malam apabila gelap gulita. Nah, itu ada di ayat ke-3. Selanjutnya kejahatan tukang sihir ada di ayat ke-4. Bunyinya seperti apa ayat ke-4? Wa min syarri ghasikin wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Jadi kejahatan tukang sihir itu ayat ke-4. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Yang terakhir, kejahatan orang dengki. Nah, itu ada di ayat ke-5. Bagaimana bunyinya ayat ke-5? Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi harus kalian pahami ya. Empat cerita ini ya dari surat Al-Falaq. Ayat kedua itu tentang kejahatan makhluknya, ayat ketiga kejahatan malam, ayat keempat kejahatan tukang sihir, dan ayat kelima kejahatan orang yang dengki. Nah, di sini Bapak sebelumnya ingin cerita dulu tentang surat Al-Falaq. Asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya surat dalam Al-Qur'an. Jadi ketika ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an. Oke, di sini Bapak akan ceritakan tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Jadi asbabun nuzul surat Al-Falaq itu bercerita tentang ketika seorang kafir Quraisy di Mekah. Siapa itu kafir Quraisy? Kaum di Mekah pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad berdakwah. Jadi kaum Quraisy itu adalah kaum di Mekah ya, maka disebut kaum Quraisy yang menyembah roh nenek moyang. Jadi kaum kafir Quraisy itu adalah kaum yang menyembah nenek moyang mereka. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi asbabun nuzulnya adalah ketika kafir Quraisy Mekah berupaya mencederai Rasulullah dengan penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Yaitu penyakit pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Ada kepercayaan tertentu bahwa melalui pandangan
bisa membinasakan, dan memang ada orang-orang tertentu yang matanya demikian. Jadi memang ada penyakit ain itu sampai sekarang ya, bisa membinasakan atau merusak seseorang hanya dengan mata atau dengan kedipan mata. Maka Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Nah, penangkalnya apa? Kalau kita dirusak dengan penyakit ain, dengan pandangan mata, nah itu surat Al-Falaq. Jadi Allah menurunkan surat Al-Falaq kepada Rasulullah untuk menangkalnya, yang menjadi tumpuan pendapat bahwa surat Al-Falaq sebagai obat dari penyakit ain. Selanjutnya, kisah selanjutnya itu dari Lubaid bin Asham, yaitu Yahudi. Lubaid bin Asham yaitu Yahudi yang menyihir Rasulullah dengan media pelepah kurma berisi rambut-rambut beliau yang rontok ketika bersisir. Nah, ketika Rasulullah nyisir itu, Rasulullah kena penyakit, setiap rambutnya itu jatuh, dan yang disihir oleh Lubaid bin Asham, yaitu seorang Yahudi. Jadi beberapa gigi sisir beliau serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Jadi Rasulullah pada saat itu sakit, dan ketika sakit Rasulullah melihat rambutnya terjatuh seperti ada yang menyihir beliau. Lalu Allah menurunkan surat Al-Falaq beserta surat An-Nas. Setiap satu ayat yang dibacakan terlepaslah salah satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan tersebut atau seluruh penyakitnya. Jadi kalau ketika kalian sakit atau ketika kalian merasa takut, bacalah surat Al-Falaq. Nah, sebagai penutup, surat Al-Falaq merupakan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya atau kepada nabinya untuk seluruh kaum muslimin agar berlindung di bawah perlindungan Allah. Karena Allah yang menguasai subuh dan seluruh makhluk, maka orang-orang yang beriman harus memohon perlindungannya dari kejahatan seluruh makhluk tersebut. Surat Al-Falaq di ayat kedua sebenarnya telah merangkum segala bentuk kejahatan yang kita minta perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan 3 kejahatan yang lebih detail agar menjadi perhatian, yaitu kejahatan yang terjadi di waktu malam, kejahatan tukang sihir, serta kejahatan orang yang dengki. Untuk menangkal atau untuk mengobati setiap kejahatan berupa penyakit, sihir, atau kejahatan orang dengki, Allah mengajarkan surat Al-Falaq kepada sahabatnya. Dimaksudkan sebagaimana seperti hadis beliau, yaitu hadis riwayat An-Nasai. Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Jadi hadis tersebut bercerita tentang penawaran Rasulullah kepada sahabatnya tentang wasiat surat yang digunakan untuk berlindung dari kejahatan. Ketika itu Ibnu Abbas menjawab, "Ya wahai Rasulullah, aku mau wasiat tersebut." Beliau bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Ini hadis riwayat An-Nasai. Nah, di sini kenapa kita diwajibkan membaca surat Al-Falaq? Apa sih manfaatnya jika kita membaca surat Al-Falaq? Jadi yang pertama itu
agar kita umat manusia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan. Yang kedua, agar kita umat manusia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Jadi kalian harus paham ya, apa latar belakang, sejarah dan asbabun nuzulnya. Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya mari kita menghafal surat Al-Falaq. Jadi setiap ayat kita baca 3 kali ya. Oke, dimulai dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baca ayat pertama 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalian baca. Oke, 2 kali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus, sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kita lanjut ke ayat kedua. Kita baca 3 kali lagi. Ikutin Paiga ya. Min syarri ma khalaq. 2 kali lagi. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Oke, bagus. Sambung ke ayat ketiga. Ikutin Bapak lagi ya. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Ayo kalian. 2 kali lagi. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Sekali lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Cakep. Lanjut ke ayat keempat. 3 kali lagi ya. Ayat keempat. Sebentar. Ayat keempat 3 kali lagi. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ayo kalian. 2 kali lagi. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Bagus, sekali lagi. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Oke, bagus. Lanjut di ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo kalian. 2 kali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita baca keseluruhan ya. Ayo, kita baca sama-sama. Ya. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir. Baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Shadaqallahul azim. Bagus. Dimohon untuk dihafal ya, untuk kalian kelas 4. Nanti ketika kalian ujian praktek di kelas 6,
surat Al-Falaq ini dijadikan ujian loh oleh guru-guru. Jadi harus diingat dan dihafal. Oke, untuk selanjutnya, nah ini selanjutnya harapan Bapak untuk kalian semua. Semoga dengan mempelajari surat Al-Falaq, kita sebagai manusia dijauhkan dan dilindungi dari segala bentuk bahaya dan kejahatan. Jadi nanti ketika kalian sudah besar, kalian Bapak harapkan semoga dengan mempelajari Al-Falaq ini dijauhkan dan dilindungi dari segala bentuk bahaya dan kejahatan. Jangan sampai dilupakan ya surat Al-Falaq, dan mempelajari surat Al-Falaq ini kalian harus bisa mengamalkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Lanjut untuk tugas. Nah, ini untuk tugas kalian ya. Untuk tugas kalian di rumah, buatlah video atau rekaman suara ketika kalian sedang membaca dan menghafalkan surat Al-Falaq. Jadi kalian harus bikin video tentang hafalan surat Al-Falaq. Jadi ketika kalian sudah bikin video rekaman, kirim ke WA Pak Ega ya. Nanti nomornya Bapak akan kasih ke wali kelas kalian, nomor Pak Ega. Jadi ya, perlu diingat ya, bikin video atau rekaman tentang surat Al-Falaq ya. Jadi untuk tugas kelas 4B dan kelas 4C terutama untuk membuat video surat Al-Falaq. Jadi udah paham ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita pada siang atau pagi hari ini. Semoga dengan kita mempelajari surat Al-Falaq atau kalian belajar surat Al-Falaq bersama Pak Ega mempunyai manfaat yang seluas-luasnya, dan kalian diharapkan untuk bisa mengamalkannya. Nah, sebelum diakhiri, ada baiknya kita membaca hamdalah. Ayo kita baca bareng-bareng. Alhamdulillah. Dan membaca surat Al-Asr wal Asri. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari Pak Ega. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you, be strong to hold the powers of the sun.